Alhamdulillah sehat Bu Halimah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya Bu Sarah Ya, ya. alhamdulillah, amin. Baik Bu Sarah, saya dengar Ibu akan melakukan coaching, benar Bu Sarah? Iya betul Bu Halimah, benar. Ya baik Bu Sarah. Di sini kan sebelum melakukan coaching, ini ada beberapa mungkin pertanyaan pra-observasi Bu Sarah ya. Jadi di sini nanti saya akan menilai sesuai dengan rubriknya, apakah Bu Sarah nanti bisa melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah coaching juga dapat menerima pertanyaan Bu Sarah, kemudian bagaimana cara coaching itu merespon pertanyaan dari Bu Sarah dengan baik. Kemudian selepas dari itu juga ketika coaching nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu seperti kemitraan, kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Zahra, pada kali ini sudah siap karena ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dari pra-observasi. Siap Bu? Siap Bu Halimah. Baik. Jadi ini Bu Zahra, yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan ya, berkaitan dengan kompetensi. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Zahra kembangkan? Jadi harapan saya ketika coaching berlangsung nanti itu saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya ingin mengembangkan kompetensi menggali ataupun merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Halimah. Ya, bagus sekali Bu Zahra ya. Jadi di sini saya bisa melihat ada 3 kompetensi ya, yang ingin Bu Zahra kembangkan. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini luar biasa sekali nih Bu Zahra ya. Jadi Bu Zahra, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi spesifik yang mana nih yang ingin Bu Zahra kembangkan? Saya rasa ketiga kompetensi ini penting ya untuk dikembangkan, cuman jika harus memilih yang lebih spesifiknya lagi, mungkin saya akan memilih untuk mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Bu Halimah. Mungkin seperti itu. Baik, berarti dari 3 kompetensi tadi, 2 kompetensi ya, Iya. yang ingin Bu Zahra kembangkan Iya, lagi. benar. Di antaranya menggali, mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini luar biasa sekali. Ini yang terakhir mungkin Bu Zahra, apa harapan ataupun indikator keberhasilan yang ingin Bu Zahra capai saat coaching nanti? Iya, jadi indikator yang ingin saya capai ketika coaching nanti itu, saya berharap bahwa ketika coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian ketika coaching mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dengan sadar seorang coaching mampu mengeluarkan segala solusi yang ada dalam diri terhadap permasalahan yang dialaminya, begitu Bu Halimah. Iya, baik sekali ya Bu Zahra. Jadi yang saya tangkap tadi, berarti keberhasilannya itu saat si coaching itu dapat menemukan kembali solusi dari permasalahannya sendiri ya. Luar biasa sekali Bu Zahra. Mungkin untuk pra-observasi cukup di sini dulu Bu Zahra ya. Sekarang Bu Zahra bisa menemui coaching untuk melakukan coaching. Semoga nanti proses coachingnya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu Zahra ya. Ya, sama-sama Bu Halimah. Iya, Terima kasih. Iya, assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Halimah. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya Bu Zahra hari ini? Baik Bu Dewi, alhamdulillah. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Zahra, ada waktu sedikit karena Bu Dewi ingin curhat Ibu atas keresahan yang sedang Bu Dewi alami sekarang ini. Oh, ada Bu Dewi. Kenapa ini serius sekali kelihatan Bu Dewi? Alhamdulillah, ada apa Bu Dewi? Begini Bu Zahra, belakangan ini saya kena tegur oleh kepala sekolah karena ketidakdisiplinan saya dalam beberapa hari belakangan ini Bu. Oh, oke Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sedang ada masalah ya. Masalah apa? Ibu Dewi kena tegur dari kepala sekolah karena tidak disiplin dalam hal kehadiran Bu Dewi ke sekolah. Ibu Dewi kena tegur dari kepala sekolah, teguran dari kepala sekolah karena ketidakdisiplinan Bu Dewi ya. Baik, jadi harapan Bu Dewi sendiri nih terkait kegiatan kita ini, coaching singkat ini, apa nih dari harapan Bu Dewi setelah kita melakukan coaching ini? Harapan saya Bu Zahra, saya ingin
tahu apa yang harus saya lakukan ke depan ini, karena saya merasa tidak enak sekali nih dengan ibu kepala sekolah Bu Sarah. Oke, baik. Semoga harapan kita bersama seperti itu ya, Bu Dewi. Oke, baik Bu Dewi. Jadi sebelumnya nih Bu Dewi, ketika Bu Dewi bilang tadi Ibu Dewi dapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan Bu Dewi di sekolah, memangnya ketidakdisiplinan seperti apa gitu Bu Dewi yang pernah Ibu Dewi lakukan? Begini Bu Zara, kemarin saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah untuk menemui beliau atas ketidakdisiplinan saya, karena belakangan ini Bu saya sering datang terlambat. Padahal saya datang terlambat ini Bu sudah saya minta izin terlebih dahulu kepada ibu kepala sekolah melalui WhatsApp begitu Bu. Oh, oke. Berarti karena Bu Dewi telat datang ke sekolah ya, sering telat akhir-akhir ini, sehingga Ibu Dewi dipanggil secara khusus dan ditegur oleh kepala sekolah. Dan membuat Ibu Dewi nggak nyaman ya situasinya. Oke, baik. Jadi sekarang Bu Dewi kira-kira apa sih Bu Dewi yang membuat Ibu Dewi sering telat ke sekolah? Apakah ada kegiatan lain atau seperti apa Bu Dewi? Ya Bu Sarah, sebenarnya sekarang anak saya kan sudah sekolah ini. Oke. Jadi setiap paginya saya harus menyediakan dulu keperluan anak, terus mengantarkan anak lagi ke sekolah. Dan sampai di sekolah anak saya kadang-kadang tidak mau ditinggal terus Bu. Dia merajuk dulu, kalau belum kawannya yang biasa dia main itu datang, dia nggak mau saya tinggal terus. Akhirnya saya yang telat Bu ke sekolah. Oke, oh iya iya. Jadi kondisinya di sini serba salah ya Bu Dewi ya, benar-benar sekali. Berarti sepertinya saya bisa menangkap kegelisahan Bu Dewi yang yang sementara Ibu Dewi sebagai seorang ibu, di mana anak Bu Dewi baru masuk sekolah baru ya, sekolah Amin. Sementara waktu Ibu Dewi antar itu dia tidak mau langsung ditinggal, yang biasanya ketika orang tua mengantar anaknya langsung bisa pulang, bisa meninggalkan sehingga melanjutkan kegiatan yang lain. Sekarang anak Bu Dewi ini tidak mau ditinggal, sehingga Bu Dewi harus menghabiskan waktu di tempat sekolah anak Bu Dewi dulu untuk sementara. Dan akhirnya Ibu Dewi harus datang terlambat ke sekolah, begitu ya Bu Dewi ya. Oke, jadi setelah Ibu Dewi mendapat teguran nih Bu Dewi dari Ibu Kepala Sekolah, apa yang Ibu Dewi rasakan atau yang ada dalam pikiran Bu Dewi sekarang ini? Sebenarnya saya merasa kecewa sih Bu, karena saya kan sudah minta izin, tapi kena tegur juga. Dan kemarin saya merasa seperti tidak menerima gitu Bu. Jadi karena saya sedang emosi ya Bu, jadi terbawa. Jadi sekarang saya merasa resah, bagaimana nih dengan kepala sekolah. Sudah kayak enggak ini lagi lah Bu. Enggak nyaman, iya. Oh iya, jadi di saat Ibu Dewi dipanggil oleh kepala sekolah itu Ibu Dewi merasa saya kan tidak membuat kesalahan yang berarti, sampai akhirnya Ibu Dewi merasa kurang menerima gitu ya teguran tersebut, karena Ibu Dewi merasa sudah meminta izin ya Bu Dewi ya. Baik, oke. Nah di sini Bu Dewi sekarang nih, kalau tadi Ibu Dewi masih merasa tidak nyaman, apakah sekarang masih mengalami perasaan yang sama atau sudah bisa mulai menerima dan menyadari gitu Bu Dewi? Iya sih Bu Zara, kalau saya sadari sebenarnya saya memang tidak disiplin ya kalau sering-sering terlambat, karena kan sebagai guru kita mana boleh memberikan contoh yang tidak baik, kan datang terlambat itu tidak baik. Betul Bu Dewi. Iya. Jadi di sini Bu Dewi sudah bisa menerima dengan berbesar hati, dalam arti apapun kondisinya tetap disiplin itu harus diutamakan ya Bu Dewi, terlebih soal datang ke sekolah tepat waktu ya. Betul. Nah jadi Bu Dewi sekarang kira-kira nih setelah Ibu Dewi mengalami semua ini dan berpikir sedemikian, ini kan udah melewati beberapa waktu ya kan, apa yang akan Ibu Dewi lakukan untuk mengubah situasi ini? Mungkin yang dapat saya lakukan itu yang pertama saya mencoba untuk menenangkan anak saya dulu ya, yang dimin itu supaya dia mau ditinggal terus dan dia mau saya tinggalkan terus di sekolah agar saya tidak terlambat. Selanjutnya ada lagi Bu Dewi yang mau dilakukan selain Ibu Dewi berusaha untuk lebih bisa menenangkan anak Bu Dewi, kemudian mungkin yang lainnya? Yang lainnya mungkin saya bisa meminta bantuan suami supaya suami saja yang mengantarkan anak dan saya bisa langsung ke sekolah, mungkin itu yang bisa. Saya rasa ini benar sekali ya, tepat sekali ya solusinya, itu luar biasa ketika ada pasangan ataupun orang terdekat kita yang bisa kita ajak kerjasama untuk membantu meringankan gitu ya tanggung jawab kita. Oke, jadi Bu Dewi sekarang nih
terkait dengan hubungan Ibu Dewi dan kepala sekolah sendiri, apa yang akan Ibu Dewi lakukan untuk lebih bisa menstabilkan hubungan Ibu Dewi dengan kepala sekolah? Gimana, Bu Dewi? Kalau hubungan dengan kepala sekolah, saya besok berencana untuk menemui kepala sekolah dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang kemarinnya, dan untuk kedepannya saya akan mencoba untuk datang lebih awal ke sekolah. Berarti rencana Bu Dewi ini sudah sedemikian rupa, saya rasa sudah sangat luar biasa ya, terkait dengan ingin menjumpai kepala sekolah dan meminta maaf. Berarti Bu Dewi akan melaksanakannya kapan, Bu Dewi? Besok. Insya Allah besok langsung. Oke, alhamdulillah. Terkait dengan Ibu Dewi akan meminta bantuan untuk kepada suami dan rencana ingin menenangkan lebih bisa menenangkan anak ini, kapan kira-kira akan dilaksanakan, Bu Dewi? Mungkin nanti ya setelah ini dan saya menjumpai suami akan berbincang masalah minta tolong untuk mengantarkan anak. Oke, Bu Dewi. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu Dewi, sesuai dengan harapan kita bersama ya. Oke, dan nanti jangan lupa Bu Dewi dikonfirmasi ke saya kira-kira bagaimana setelah beberapa hari ke depan gitu kan, keadaan Ibu Dewi di sekolah, apakah sudah stabil kembali atau memang hubungannya apakah sudah mencair apa tidak, dan bagaimana dengan keadaan anak Bu Dewi nih, apa mungkin sudah mulai tenang begitu ya, Bu Dewi ya. Jadi saya tunggu di Bu Dewi konfirmasinya ya. Oke, alhamdulillah ya, Bu Dewi. Jadi Bu Dewi, terkait komitmen Ibu Dewi sendiri nih ketika ingin menjadi seorang guru yang disiplin, yang tidak lagi yang tidak lagi mungkin melanggar kedisiplinan, itu apa yang akan Ibu Dewi lakukan? Yang akan saya lakukan, saya akan menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga saya akan disiplin waktu lah, Bu. Yang mana harus saya kedepankan, berarti itu yang harus saya kerjakan. Oke, Bu Dewi, kira-kira ada mau ditanyakan lagi, Bu Dewi? Saya rasa cukup, Bu Zahra ya. Terima kasih Bu Zahra atas waktunya. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu Dewi ya, sesuai harapan kita bersama. Oke, saya rasa cukup sekian aja pertemuan kita tutup ya, Bu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah tadi sudah melakukan proses coaching ya, luar biasa. Jadi setelah melakukan proses coaching ini ada pertanyaan-pertanyaan pasca observasi. Bagaimana Bu Zahra, sudah siap? Insya Allah siap ya. Alhamdulillah ya. Bu Zahra, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Menurut saya coaching yang saya lakukan hari itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Dan saya rasa semua berjalan dengan baik sesuai harapan saya. Alhamdulillah Bu Zahra ya, berarti acara coachingnya berjalan dengan lancar ya, tanpa kendala apapun. Iya, baik. Apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya rasa tadi setelah saya mengingat-ingat itu semua alur kita dari tujuan itu sudah ada, sudah tercapai dan sudah terwujud juga. Saya ada menanyakan tujuan dari coaching saya melakukan coaching tersebut. Kemudian identifikasi masalahnya sudah dapat. Selanjutnya ada rencana aksinya juga sudah jelas dilakukan. Ada rencana aksi yang disampaikan oleh seorang coaching tadi. Kemudian ada tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching yang saya tanyakan sendiri. Dan semuanya refleksi dan komitmennya juga sudah berhasil saya terapkan tadi. Baik, luar biasa Bu Zahra ya. Sekarang boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri, Bu Zahra. Ya, baik Bu Zahra. Setelah saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, alhamdulillah berjalan dengan baik ya proses coachingnya. Ibu Ibu sebagai coach dapat melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur ceritanya, seperti yang Ibu Zahra sampaikan, tujuan, identifikasi, kemudian aksi, sampai tanggung jawab, alhamdulillah mencakup semuanya. Kemudian juga mencakup ya prinsip-prinsip coachingnya tadi, luar biasa sekali. Ini pencapaian yang sangat luar biasa ya Bu Zahra ya. Iya, bagaimana nih pendapat Bu Zahra mendengar hal ini? Sejujurnya saya senang dan saya juga berharap untuk kedepannya terus menjadi lebih baik lagi, karena sudah pasti kan masih ada kekurangan yang perlu saya tingkatkan lagi, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Zahra ya. Berarti kedepannya mungkin dapat dikembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selanjutnya ya, karena
semakin kita mengasah kemampuan kita dalam coaching, mungkin pertanyaan berbobot itu akan keluar sendirinya. Betul. Masya Allah. Kemudian ini rencana tindakan selanjutnya apa yang ingin Bu Zahra lakukan? Rencana selanjutnya saya merasa ingin terus meningkatkan kemampuan saya terlebih dalam bidang dalam bidang coaching ini. Saya ingin mencari terus referensi-referensi yang menurut saya lebih maksimal, yang bisa membuat kompetensi yang saya miliki itu lebih berkembang begitu. Baik sekali ya Bu Zahra. Sekarang nih Bu Zahra, dari proses coaching yang telah Ibu Zahra lakukan tadi, mungkin sudah terbayang ya apa yang ingin Bu Zahra tingkatkan lagi dan apa yang akan Bu Zahra lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Bu Zahra khususnya. Iya Bu, jadi saya merasa tadi itu yang ingin saya tingkatkan tentu saja dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching gitu kan. Jadi saya yakin di sini semakin saya mengasah diri saya, semakin saya membiasakan diri saya melakukan satu buah kegiatan coaching, maka semakin terbiasa pula saya dalam kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu Arifah. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bu Zahra. Ini sekarang nih Bu Zahra, mungkin dalam coaching ini siapa yang bisa membantu Bu Zahra untuk meningkatkan kemampuan Bu Zahra nih? Mungkin saya rasa teman-teman sejawat saya tentunya, karena saya sudah berencana nih untuk sering-sering melakukan coaching dengan teman-teman sejawat di sekolah, bahkan terkadang dengan siswa-siswa juga. Jadi tentunya mereka dapat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya gitu kan. Terlebih juga dengan orang-orang terdekat saya juga mungkin saya akan melakukan itu. Ya, super sekali ya Bu Zahra ya. Sekarang yang terakhir nih Bu Zahra, apa sih yang Bu Zahra rasakan setelah observer ini? Sejujurnya saya merasa sangat senang sekali ya Bu, karena selain saya melakukan coaching tadi dengan coach, saya merasa dinilai, diobservasi. Jadi pasti akan ada hal yang perlu saya tingkatkan lagi, apa yang sudah bisa saya pertahankan begitu. Saya merasa ini sangat bermanfaat untuk diri saya terlebih dalam hal coaching ini. Masya Allah ya. Apa hal yang didapat nih dari dalam proses observasi ini? Dalam proses observasi ini saya merasa lebih bisa menilai kelebihan saya mungkin, terutama kekurangan saya. Jadi saya lebih bisa mengetahui yang mana yang harus saya tingkatkan lagi, yang mana harus saya perbaiki lagi begitu. Masya Allah, luar biasa sekali, tanpa terasa ini ya perjumpaan kita Bu Zahra, luar biasa sekali dari proses pra-observasi, observasi sampai pasca observasi ini luar biasa, keren sekali Bu Zahra. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa ya, insya Allah akan kita tingkatkan ke depannya nih. Baik, mungkin untuk pasca observasi kita cukupkan di sini dulu Bu Zahra. Mungkin kalau ada apa-apa boleh di-sharing langsung. Kalau ada masalah boleh ya berbagi sama saya ya. Baik, untuk sekarang kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.